فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aswar Anwar dari Makassar. Saya juga lama ingin menanyakan ini kepada Ustaz terkait dengan bisnis multi level marketing. Ini yang sangat banyak kita jumpai. Namun berbagai referensi, bahkan ada beberapa ustaz, saya menemukan jawaban bahwa multi level marketing itu haram. Dia tidak menghalalkan. Dengan pertimbangan itu tadi ada 4 persoalan biasanya, karena ada unsur gorornya, ada kezolimannya, dan membahayakan orang lain. Mungkin ribanya itu saya tidak tahu, tapi intinya karena persoalan itu. Nah, bagaimana seandainya ada, bukan seandainya ini, ada saya temukan sebuah multi level marketing, saya sudah menyelidiki, itu tidak ada, Ustaz. Tidak ada unsur seperti yang disebutkan tadi, ada riba, goror, kemudian zolim, dan membahayakan orang lain. Bahkan produknya semua misalnya 100%, bukan misalnya, memang 100% itu bersertifikat halal MUI. Nah, cuma saya tidak berani untuk menjalankan dengan pertimbangan ya, karena saya mendapatkan banyak referensi bahwa multi level marketing itu haram karena dianggap tidak transparan, kemudian yang bekerja yang dibawa saja. Namun yang saya dapati, karena saya juga pelajari dulu, karena gini katanya memang harus berilmu dulu baru berbisnis, itu saya tidak dapati bahwa yang ini, justru saya melihat ada fair di situ, bahwa yang bekerja itu yang dapat hasil, yang tidak bekerja tidak dapat hasil. Dan yang dia menggunakan sistem yang transparan berbasis digital, jadi semuanya terbuka, kita bisa mengakses. Namun sampai saat ini saya belum berani untuk menjalankan itu, karena saya mendapatkan banyak referensi dari beberapa ustaz bahwa multi level marketing itu haram. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya itu yang menentukan adalah bagaimana bentuknya, itu yang menentukan. Sebab kalau penamaan, misalnya dikatakan multi level marketing, tapi nanti kita tanya caranya bagaimana, prakteknya kayak bagaimana. Jadi unsur-unsur yang diharamkan itu, yang difatwakan oleh para ulama, saya pernah memuat itu ya di majalah Nasihat dahulu, tulisan tentang fatwa di sebagian ulama yang mengharamkan. Jadi pertama, di antara bentuk multi level marketing, ada yang kalau mau masuk dapat harga murah, dia harus bayar uang keanggotaan. Ya, uang keanggotaan ini untuk apa? Nah, ini satu sudut. Uang keanggotaan ini, kalau dia tidak anggota, harganya misalnya 1 juta, dia beli 1 juta. Tapi kalau dia anggota, itu 1 juta bisa jadi 800.000. Hanya saja uang yang seperti ini itu bisa dihukumi judi. Karena ketika dia punya keanggotaan, mungkin dia beli barang, mungkin dia tidak beli barang. Iya. Dan itu sama dengan konsep judi tadi, satu. Terus yang kedua, di dalam bentuk yang seperti itu akan menjatuhkan ke dalam 2 jenis riba sekaligus. Riba al-fadl dan riba nasi'ah. Riba al-fadl dari sudut, dia bayar uang anggota 100.000, dia beli produk 1 juta jadi 800.000. Ini 100.000 dia keluarkan, dia dapat untung 200.000. Nanti dia beli produk lain lebih banyak lagi, gara-gara 100.000. Itu namanya riba fadl namanya. Riba nasi'ah dari sudut, dia ketika mengeluarkan uang, untungnya itu nggak langsung dia dapat. Kadang di transaksi yang lain, kadang di hal yang lain. Jadi itu ini juga terkait dengan riba juga, tapi bentuk nasi'ah. Itu jenis yang kedua dari pelanggaran. Jenis yang ketiga ada namanya istilah tutup poin.
Ada namanya istilah tutup poin. Ya, kalau dia sampai ke poin tertentu, maka dia akan dapat sekian. Nah, ini akan mengharuskan dia kadang untuk tutup poin, dia beli barang hal yang dia tidak perlukan untuk tutup poin saya. Ya, dan ini jenis keharaman yang lain. Itu namanya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dia suruh orang beli padahal dia tidak perlu untuk beli. Tidak perlu untuk beli. Selain daripada itu, dimaklumi persaingan tidak sehat di dalam diskon dan seterusnya, itu hal yang berbahaya dan bisa menimbulkan bahaya untuk orang lain. Jadi maksudnya sudut-sudut keharaman itu ada. Ya, tapi ada sebagian bentuk usaha mirip seperti itu. Dia di dalam brandnya sendiri dia kasih diskon, tapi orang masuk gratis jadi anggota. Dan yang dapat keuntungan itu dengan upaya dan kerja kerasnya sendiri. Di penjualan dia misalnya sanggup menjual 100 produk, itu beda dengan orang yang sanggup menjual 200 produk. Nah, itu kan cuman masalah diskon. Ini jualnya lebih banyak, wajar saya kasih diskon lebih. Sebagai perusahaan itu wajar. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau bentuknya hanya seperti itu saja nggak ada masalah. Disebut multi level marketing nggak apa-apa, itu nama orang. Saya tidak membahas itu, saya melihat sudut syar'inya itu boleh atau tidak. Karena itu yang saya sarankan tadi kepada teman-teman. Ya, kalau ada sebuah kegiatan yang mau dimasuki itu ditanyakan secara detail apa yang mau dikerjakan itu. Jangan kasih gambaran umum, sebab seperti itu tadi bentuknya banyak ya, ada yang benar, ada yang tidak benar. Kita melihat akadnya itu kayak bagaimana. Ya wallahu ta'ala.